Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la wal waliyul maula alladhi khallaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayyami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qaili. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair wa khtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur al-mukarramun. Bini sepuh tokoh masyarakat, para asatiz yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Pengatur tertib acara, panitia penyelenggara, DKI Musalah Nurul Huda, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita sama-sama bisa duduk hadir kumpul bersama memenuhi undangan panitia yang insya Allah sekaligus akan menjadi undangan Allah dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan maulid baginda Rasul Nabi kita Muhammad, yang walaupun bulan Rabiul awalnya udah jalan kemana tahu. Ya Bu, bahkan sekarang kita sudah berada di bulan Jumadil rasa mahabbah cinta kita kepada Rasul dalam rangka menumbuh kembangkan syiar agama, memantapkan keyakinan, mewujudkan rasa nilai-nilai daripada ajaran agama. Rasanya di era sekarang ini, terlebih di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beraliansi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maulid tidak kenal ruang, tempat, dan waktu. Ya Bu, bahkan setiap aktivitas kegiatan apapun buat umat Islam di Indonesia rasanya gak pernah lepas sama muludan. Betul apa betul? Kita syukuran anak lahir kasih nama anak nyukur rambut muludan. Iya Pak ya.
Anak tuh anak gedean dikit, ntar kita nyunatin bocah, selamatan pasti muludan. Tuh anak gedean dikit ada jodohnya mau berangkat nikah, saat malam pernikahannya pasti muludan. Punya rizki itu anak membangun rumah, nempatin rumah, syukuran muludan. Udah tinggal di rumah, punya rumah, hidup bahagia bersama dengan keluarga, dapat rizki lagi berangkat ibadah haji atau mau pergi umroh, sebelum menunaikan ibadah pasti muludan. Cuman mati doang kagak muludan. Andaikan mati juga ada pengumumannya, mati dikasih tahu tanggal dan harinya, pasti sebelum mati pada muludan. Betul lah betul. Kenapa Pak sampai demikian? Itulah bagian rasa mahabbat cintanya kita kepada Rasul. Yang Nabi sendiri nggak pernah nyuruh kita bikin muludan. Karena Nabi bukan manusia yang tipe gila sanjungan. Nabi bukan tipe kelompok golongan orang yang gila kehormatan. Nabi nggak pernah yang namanya cari-cari pencit. Lu yang ngomong. Walaupun Nabi nggak pernah nyuruh karena belum ada hadis tentang muludan. Akan tetapi yang memerintahkan mengagumi Rasul, memuliakan Rasul, menyanjung kepada Rasul. Siapa? Langsung, bukannya ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan para wali, apalagi nabinya sendiri. Tapi langsung Allah yang memerintahkan untuk menghormati dan menyanjungi kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ini biar paham nih. Kalau nyari dalil muludan sambil geledek kagak nemu. Nabi lu bukan kayak presiden lu. Yang gila pencitraan, gila pengen dihormati. Dengerin, woi, Nabi heran kudu dijelasin baik doa gini. Ini kan langsung dalilnya dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu alaihi wa sallimu sallu alaihi wa sallimu Allahumma ala Muhammad. Barang-barang alaihi wasallim. Yuk yang kencang. Allah ala Muhammad. Sekali lagi Allah. Ya salli alaihi Allahumma salli wa sallim
wa barik. Enak Bu? Mau lagi? Pret. Ngomong di sini mah demen lagi, nyampe rumah mah tiktokan lagi. Nenek-nenek kelakuannya. Dengerin Pak, perempuan zaman sekarang mah beda. Sama panci udah pada piora. Dangdang udah kagak ngeh. Taunya mencet mulu mencet. Bangun tidur yang dicari HP. Mau tidur yang dicari HP. Mau kemana-mana yang dicari. Pulang dari mana-mana yang dicari. Lakinya kagak pernah dicari. Tuh. Dah kita nyari lagi yuk. Lah kita kagak pernah dicari dia. Coba mau tidur nyari siapa? HP gua mana HP? Bangun tidur kagak nyari laki, kagak. Yang dicari HP. Makan tuh HP. Tawa. Nggak diajak selawatan, susah banget. Kanya. Mau lihat no bumi sekarang lagi pada bersolawat. Cianjur solawat. Kemarin di Tasik solawat. Di Banjar solawat. Bandung bersolawat. Besoknya sampai ke Peninggilan. Apaan? Jangan. Orang bersolawat. Dah, terusin. Saya nggak lama-lama, masih mau ke satu tempat, dua tempat lagi dari sini, Bu. Yesus. Allah Pak yang nyuruh, bukannya saya, bukannya ulama, bukan para kiai, bukan para ustadz, bukan. Allah yang menyuruh, menyanjung, memuliakan, menghormati baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sampai Allah tegaskan tadi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah kamu kepada Nabi. Sanjung dan muliakannya oleh kamu sekalian kepada baginda Rasul. Wasallimu taslima, dan berikan salam yang sempurna. Bayangkan yang nyuruh bukan siapa-siapa. Makanya Nabi enggak pernah nyuruh umatnya, tapi Allah langsung yang memerintahkan. Makanya kehabisan akal kalau orang bilang muludan bid'ah. Makanya ngaji jangan pada di HP mulu. Datang ke majelis, ikutin guru. Betul? Ngaji kagak jelas. Al-interneti majlis taklimnya. Ustadznya al-googli. Betul-betul? Iya apa iya? Dapat aja 2-3 ayat. Muludan bid'ah. Apa hukumnya muludan bid'ah? Goblok. Hukum kagak ada yang bid'ah. Hukum tu 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Lah ada yang baru hukum bid'ah. Kalau goblok jangan tolol Udin. Sono di sono. Ini hukum Jakarta bid. Hukum itu haram, sunnah, mubah, makruh, wajib. Hukum ada berapa? 5. Nambahin 1. Hukumnya bid'ah. Lah hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Paham? Woi, apaan?
Solawat. Lah orang cinta kan selawat itu kan ilah bocah kencang amat no. Emaknya kemana emang ini? Emaknya lagi beranakin lagi, Ustaz. Emaknya lagi beranakin lagi doyan aman. Doyan beranak. Lah bocah belum gede udah jadi lagi. Dokoh amat. Babanya. Lemahnya apalagi. Lah belum 40 hari udah nyolek duluan. Dah lanjut. Gara-gara si bocah sih dah. Masya Allah. Hukum kan cuma ada 5. Wajib, haram, makruh, mubah. Apa lagi? Haram. Enggak ada yang namanya hukum bid'ah. Apa sih sekarang Pak yang namanya hidup enggak pakai pembaharuan? Orang ngomong bid'ah, kita ngaji pakai speaker bid'ah, kita pakai HP. Bid'ah nonton TV. Bid'ah naik mobil, bid'ah naik kapal. Zaman Nabi ada kapal kagak? Zaman Rasul ada HP kagak? Zaman Nabi ada speaker kagak? Zaman Nabi ada TV kagak? Zaman Nabi ada karpet kagak? Biar enggak ngapa? Mentang-mentang ada hadisnya walikuli bid'atin dolalah walikuli dolalatin finnar. Benar yang dimaksud oleh Nabi tentang bid'ah bukan bid'ah syariah wal hadiyah, tapi bid'atul akidah, keyakinan yang model baru yang buat keyakinan sendiri. Contohnya kayak kemarin peristiwa bom bunuh diri itu bid'ah. Betul. Dengerin makanya ngaji yang bener tong. Mana ada yang namanya Rasul ngajarkan orang suruh bom bunuh diri? Enggak ada. Jihad bukan begitu pada tempatnya. Malu-maluin orang Islam. Islam tidak pernah mengajarkan intoleransi. Siapapun boleh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Islam tidak pernah kenal suku. Islam gak kenal bangsa. Islam gak kenal benua dan negara. Semuanya sama dalam Islam. Yang berbeda di antara kita adalah masalah Ngeren. Hei. Apa-apa ntar ngomong begini masalah agama identitas. Nah kalau kita bicara agama punya identitas, orang punya identitas. Cuman PKI yang kagak pakai identitas. Makanya kalau orang di akhir sekarang ini tentang berbicara politik identitas itu adalah agen-agen PKI. Ayo ngomong apa? Raditu billahi rabb wabi Muhammadin wabil Qur'ani wabil Ka'bati wabil mu'minina. Ini kan identitas kita. Identitas orang Islam. Raditu billahi rabb. Kita ridho Allah sebagai Tuhan, itu identitas kita. Wabil islami dina, agama sebagai Islam adalah sebagai agama. Nah kalau udah bicara masalah Tuhan, siapapun Tuhannya, Tuhan kita adalah Allah. Tidak semua Tuhan akan jadi Allah. Tapi kalau Allah itu adalah Tuhan yang pasti buat umat Islam. Paham? Topi saya bundar, kalau tidak
bukan Tuhan saya Allah. Allah. Kalau bukan Tuhan. Ya, kayak guru PAUD gua. Udah ya, sini aja ya. Udah besok malam Rebo juga ketemu di catatan demokrasi. Ngapa sih ah? Apaan? Udah tenang aja, ngapa sih lah. Itu kan identitas kita, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Siapapun kita umat Islam tidak boleh kita ragu menyatakan Allah sebagai Tuhan kita. Jangan coba-coba karena kita memiliki status sosial apapun di alam dunia. Lantas kita takut menyebut Allah sebagai Tuhan kita. Tuhan belum tentu Allah. Tapi kalau Allah sudah pasti. Baru jadi pejabat RT aja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Bego lo. RT di Papua. Bukan RT peninggilan, bukan. RT peninggalan mah alhamdulillah. Getol banget kalau lagi bener mah. Alhamdulillah. Hanya RT sini mah soleh-soleh, yang namanya soleh mah. Tuh. Awas Bu. Sekarang kan orang ini malah menyimpangkan akidah mulai yang namanya dari yang sepele. Segan nyebut Allah, yang lebih suka nyebut Tuhan. Kenapa kita malu menyebut Allah sebagai Tuhan kita? Kalau Tuhan belum tentu Allah, tapi kalau Allah jelas memiliki identitas. Siapa? La ilaha al-ma'budu illallah. Tuh. Ngerintong. Jangan gara-gara bisa bergaul dikit aja juga. Kita kan sama-sama punya Tuhan. Enak aja lu. Tuhan lu, Tuhan lu, Tuhan gua. Lakum dinukum. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Begitu? Ya Pak ya? Tuhan gua ya Tuhan gua, Tuhan lu ya Tuhan lu. Ya kalau Tuhan kan Tuhan lu, Tuhan gua. Ya Pak ya? Tuhan kita maaf. Allah tahu Tuhan dia mah siapa. Kita kagak tahu Tuhannya. Begitu. Tuhan kita siapa Bu? Tuhan kita siapa Pak? Allah. Itu kan identitasnya lengkap. Lah coba kalau ditanya istri bapak perempuan bukan? Perempuan lah, perempuan juga semuanya perempuan. Lah kan kudu ada identitasnya. Siapa? Ada namanya. Apa Maimunah, apa Rodiah, apa Salimah, apa Juleha. Istri saya Pak yang pakai kerudung. Lah ini kerudungan semua. Apa ilok semua yang namanya orang wadon pakai kerudung bininya dia? Kayak sanggup aja lu. Ngerin tupu. Sama ibu juga kan ditanya. Suami ibu yang mana? Oh no laki-laki. Lah identitasnya siapa? Ya Pak ya. Ada yang si Juned. Ada Udin, ada si Malik, ada si Romli. Siapa lagi? Ada si Dedi, ada Ucup. Terakhir satu Endang. Apa semua laki-lakinya namanya lakinya dia kan bukan. Ya Pak iya. Lah kalau semua laki-laki suaminya Salome dong. Betul-betul. Lah kalau kita yang namanya beridentitas, tunjukkan identitas kita.
Pertama, identitas Tuhan kita Allah. Yang kedua, identitas agama kita adalah Islam. Agama yang kita bawa dari dunia sampai kita mati. Dari mati sampai kita nanti pada waktu dibangkitkan oleh Allah di padang dari yang pada waktu mau dikumpulkan di padang mahsyar. Tetap Islam adalah agama kita. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, kumpul bersama orang Islam, kita berada di tempat majlis yang bermerek Islam, kenapa kita harus malu? Lah kalau politik Pak, lah politik juga tunjukin kita orang Islam. Takut memang pakai politik Islam. Jangan ngomong Pancasila kalau tanpa ada Islam. Tidak akan ada Pancasila di Indonesia kalau tanpa ada Islam. Siapa yang memperjuangkan Pancasila? Bukan Jokowi, bukan Megawati. Ulama-ulama yang memperjuangkan Pancasila. Sewot gua sambit pala lo. Apa orang Islam dikata politik identitas. Dasar cebong. Saat kita ngomong Islam dikatain kadrun. Masih mending kadrun ketimbang lu cebong. Betul-betul. Gadek gue jadinya. Bukan ya Allah Robbi Bu. Udah nggak kayak begini caranya, jangan sampai entar gunung meletus ini. Semeru udah muntah no Semeru. Hei. Semeru no udah muntah. Bentar lagi meledak. No Cianjur udah digoyang. Bandung udah banjir. Tinggal tunggu peninggilan. Hehehe. Dan tenang-tenang loh. Lah kalau ntar yang namanya tsunami, lihat ikan udah pada lompat. Ya bukan nakut-nakutin Pak. Ya Pak ya. Benar-benar. Lah kenapa malu? Apa kita takut dengan dunia luar menunjukkan Islam? Lihat contoh Qatar. Walaupun udah jadi tuan rumah Piala Dunia, dia tetap menghargai dan menghormati tamu walaupun berbeda agama. Tapi tamu tidak boleh mengatur tradisi agama dia. Dia adalah sebagai tuan rumah. Tamu harus wajib dihormati. Tapi tamu yang baik, tamu tidak boleh mengatur tuan rumah. Betul-betul. Ya, bila pakai nanya aktivitas nenek-nenek. TikTok mulu sih lu. Allahu Akbar, naudzubillah min. Iya Pak ya. Ya Pak ya. Lah ini baru bikin G20. Walaupun kita negara-negara Pancasila, berundang-undang dasar 45, harus sadar Pancasila adalah bulannya. Tapi mataharinya siapa? Islam. Bulan takkan bisa bercahaya kalau tanpa ada mata. Boleh anak-anak remaja ketika ia berpacaran pasti berkata, oh rembulan, oh cahaya bulan purnama. Matahari tidak pernah disebut. Tapi itu bulan bercahaya tidak akan bisa jadi kalau tanpa ada. Coba, ayo jawab. Apa kita ngomong begini yang namanya kita nggak memperbaiki Indonesia? Kan kita sayang Indonesia. Kan kadang-kadang kita ngomong Islam sekarang udah mulai ditakut-takutin. Asal yang berbau Islam udah mulai bingung ditakut-takutin. Ini ada calon presiden, si Anies demen banget sama Ustadz, cinta banget sama Kiai, dekat banget sama Islam. Udah mulai ditakut-takutin. Saya bilang, saya Ganjar sama Anies 1000% kalau saya memilih Anies. Saya. Lu ngapa ngikut-ngikutan? Nah ini mah saya ngomong boleh nggak? Hak saya mau ngomong siapa juga. Mau ngikut syukur nggak ikut urusan lu.
Emang gue pikirin. Iya Pak ya. Bu. Kan kata Pak Jokowi Pak kacoran presiden kudu yang ubanan sama yang keriput. Ya kagak matching deh. Nabi Rasul jadi pimpinan umat sampai Nabi mau wafat uban Rasul cuman 20 helai. Wajah Nabi nggak keriput. Kan tadi kita baca anta syamsun anta nurun fauqa. Lah kalau keriput matanya disipit remeng-remeng udah tua bagaimana mengurusin kita? Lah jalan aja ditun. Nah tuh kan udah datang Ustaz penggantinya. Udah dah gua nggak lama-lama. Ya berugi gua tak corona di sono. Apaan? 2 jam. Lagu lo. Gini aja boleh patungan. Ya kan kalau kagak patungan kagak bakal jadi muludan. Ya Pak ya. Lah jujur aja ngapa? Bener-bener. Nong panitia 3 bulan ayaba-ayaba nyari dana. Bawa map udah ke tukang kredit. Tung aja panitianya, Masya Allah mentalnya kuat. Allahu Akbar. Baru assalamualaikum belum dijawab dibantingin hordeng. Kumpra. Bapaknya belum pulang. Ya. Sono di sono. Ono mah RT 200. Di sini mah alhamdulillah parah. Kali ketemu bapaknya ada, Masya Allah ya Robi. Orang suruh nunggu depan lama banget. Suruh masuk, dikeluar kasih air putih. Gaya emang ngeluarin dompet gede banget. Panitia berdua ada cel-celan. Tuh gue kata dari tadi kemarin lu gede banget tuh Ustaz. Orangnya keluarin dompetnya gede, menang dompetnya doang. Begitu aja buka aja pala pilih. Yang keluar yang abu-abu 2 lembar. Panitia bengong aja. Tanda tangan mana panjang banget sampai 3 kolom. Ya namanya udah dikasih panitia kan terima kasih Bu. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat panjang umur. Nanti pada waktunya datang ya. Bener. Dia datang 4.000. Berenem. Lah anaknya 4. Lah dia 2. Lah 4.000 6. Lah snacknya aja berapa duit? Lah snacknya 1 kan udah ketahuan 15.000 belum beseknya. Berkatnya. Lah kalau 6 kali 15 udah berapa duit? 90.000. Lah belum bayar tenda, belum sewa sound system, belum lagi nyewa panggung, belum lagi dekor lah berapa kebagian ustadznya. Apaan? Tenang panitia orang ngomong begitu. Saya mah bukan ketakutan, enggak kalau masalah begitu mah panitia juga udah paham banget. Ada ya syukur, enggak ada bagaimana kayak caranya. Enggak. Agak dikit. Lanjut. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Jadi penyanjungan penghormatan, ekspresi rasa cinta diwujudkan dalam peringatan Maulid Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ini kan perwujudan ekspresi rasa cinta. Coba bayangkan ketika anak-anak remaja pada waktu ibu bapak rasa cinta tumbuh. Rasa cinta ada. Bagaimana mewujudkan ekspresi cinta? Ada yang entar mojak majik depan kaca. Bentar-bentar dia dan sampai kaca ngeliatin sih. Kalau kaca bisa ngomong, dia ngomong tuh kaca. Lu lagi. Itu ekspresi orang cinta.
Belum lagi orang yang cinta ekspresinya diungkapkan dengan kata-kata kau bagaikan rembulan. Aku tiada akan bisa hidup kalau tanpa dengan kamu. Nampasku satu tapi langkahmu dua. Dua langkah yang kau berikan mendorong napas kehidupanku. Cie, pret. Itu orang lagi cinta. Sama kita cinta sama Rasul. Bahkan yang menyuruh mengagumi memuliakan Rasul tadi bukannya Nabi, Allah yang perintahkan. Kenapa Allah memerintahkan? Baca tadi dengerin ayatnya udah dibaca. Paham? Apaan? Tuh kan begitunya. Malu masa majlis Quran kagak paham tadi yang dibaca. Ini kan bisa ceramah di majlis Quran ini. Ya kagak? Lah kan tadi yang dibaca sama Kodi tadi apa? Apaan? Paham? Masalukum fit Taurati wa masalukum. Dua orang yang nerusin. Yang lain Allah telah mengidentifikasikan kanjeng Nabi bukan saja di Al-Quran. Nabinya belum lahir, nabinya belum ada, masih ratusan tahun ke depan, tapi Allah sudah menjelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ini junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Kita nggak pernah kenal Adam, tahu Adam karena Al-Quran yang menceritakan. Tapi baginda Rasul dia belum lahir. Sudah diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Coba kita udah jemlegan kayak begini tinggal mampus besok belum ada yang kenal. Tuh pikirin. Hei. Saya makan Pak Bu terang-terangan aja apa adanya aja dah. Ya Pak ya. Benar-benar. Enggak ada manusia yang belum lahir sudah dijelaskan cuma Nabi. Masih ratusan tahun Nabi akan lahir namanya sudah diperjelas. Perilakunya sudah dikasih tahu. Akhlak dan identitas jati dirinya sudah dijelaskan. Dijelaskan bukan dalam cerita. Dijelaskan bukan dalam ungkap kata-kata dan hayalan. Langsung termaktub dalam kitab suci. Dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Pak, itu orang Kristen kalau mestinya beriman. Bahkan udah ada di Injil. Dia mah kitabnya bukan Injil, Bible. Bible bebel lagi. Kalau Injil mah itu kitabnya umat Nabi Isa. Nah dia mah nabinya bukan Isa. Siapa? Yesus anak Tuhannya. Biarin mengapa? Ya urusan dia, kita mah kita. Makanya jangan cari kesamaan. Pak, dia beda, ya biarkan berbeda. Apa berbeda harus bertengkar? Apa berbeda harus berantem? Apa berbeda kita harus mencakar-cakaran? Berbeda bukan harus bertengkar. Sama pun belum tentu yang namanya kita diam. Sama belum tentu yang namanya kita tentrem. Ibu sama bapak beda nggak? Beda kagak? Mau yang sama-sama? LGBT. Halo? Kalau berbeda indah enggak? Enak enggak? Biarkan ada Kristen, biarkan ada Hindu, biarkan ada Buddha, biarkan ada Konghucu, biarkan ada Advent, biarkan ada Katolik, biarkan ada lagi yang namanya mereka animisme. Silakan ada berbeda, tapi yang namanya tidak harus berbeda itu berkelahi dan tidak belum tentu juga sama itu akur. Paham?
Apaan? Tuh bingung tuh. Bu, BH sama celana dalam sama kagak? Gampang nah ngomong dia mah itu aja udah gampang. Biar kata sama-sama dalam. BH daleman bukan? Celana daleman bukan? Sama apa beda? Beda. Kalau BH mah adanya di depan, daleman mah adanya di bawah. Heh. Tuh kan pada pikirannya Victor sih lu. Nah. Lah kalau dia kagak nyebut, biarin dia kagak nyebut. Nabi dijelaskan bukan dalam Bible, Nabi dijelaskan dalam Injil. Injil dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Bahasanya pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Ibrani. Nabi disebutkan dalam mana? Di dalam kitab Taurat. Kok di Talmud nggak disebutkan kitabnya orang Yahudi? Orang Yahudi nabinya bukan Nabi Musa. Nih biar paham nih. Halo. Orang Nasrani bukan umat Nabi Isa. Nasrani itu justru pengkhianatnya umat Nabi Isa. Orang Kristen bukan orang Nasrani. Orang Nasrani bukan orang Kristen. Enggak apa-apa saya ngomong begini bukan menghina dia. Oh, apakah orang Kristen mau disebut Nasrani? Enggak. Apa orang Kristen diakui di Nasrani? Enggak, pergi makanya ke Palestina. Biar paham Udin. Nih, biar ngerti nih. Biar kita pelan-pelan dah. Nambahin wawasannya Bu ya. Amin. Insya Nabi disebutkan dalam kitab Injil. Injil siapa? Injil yang bawa adalah Nabi Makanya Nabi Isa mah bukan anak Tuhan. Nabi Isa anaknya Siti. Kalau besok kan tanggal 25 yang lahir. Itu emang anak Tuhan dia, biarin aja. Lah dia mau mestain, dia mau yang namanya bikin acara juga biarin, urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Kita mah nggak usah ikut-ikutan. Halo yang Natal dia, kita itu kan kita menghormati ya Pak ya. Nam Ustaz Fadol tuh udah Ustaz tuh dia udah jalan ke tempat kedua, gue masih di sini tangkor gue ini. Aduh lah. Mulai jam dulu dah. Udah jam 10 lewat. Saya kan janji jam 10 turun dari sini. Apaan? Jam 10 sore bagaimana perawannya ya? Lah nenek-nenek jam 10 dia kata sore, perawannya bagaimana dia? Sorenya jam 3 pagi. Apaan? Ya ngaji ya, lemes banget sih. Iya. Saya tambahin insya Allah, amin. Insya tambahin nih. Yakin? Dengerin tuh panitia, mau nambahin dia. Nih panitia dengerin no, yang ngomong no. Nambahin. Sanggup? Betul? Dengerin nih panitia, nambahin nih. Apaan? Namanya nambahin. Lah emang gue kagak nambah-nambah dari tadi ini. Injil yang bawa Nabi Isa. Nabi Isa bukan anak Tuhan, anak Maryam.
Makanya dia akan memperingati hari lahirnya anak Tuhan. Siapa anaknya? Yesus. Ya biarin aja. Urusan dia lah, kita mah apa urusannya masih Yesus. Ada urusan kagak? Lakum dinukum. Lakum dinukum. Makanya lu jangan ikut-ikutan, goblok. Kalau tolol jangan bego ngapa? Nih, kesinggung lagi saya ngomong begini. Pak, kalau gitu kita nggak toleran. Kalau kita nggak toleran, masalah kenabian adalah masalah keyakinan. Masalah akidah adalah masalah prinsip. Betul-betul? Iya Pak ya? Masalah keyakinan adalah masalah prinsip. Masalah akidah. Kalau muamalah hubungan di antara kita, urusan antara sesama manusia, wajib kita hargai, wajib kita hormati. Tapi agama tidak ada toleran. Awas, agama tidak ada keyakinan tidak ada Yang bertoleransi adalah umat yang beragama. Kita wajib menghargai, bukan berarti ngikut Natal. Awas dengerin. Ucup, Jenab, Rodia, Romlah, Nengsi, Dadang, Udin. Kalau kira-kira kalau begini akur enggak? Halo, akur kagak? Akur enggak? Akur. Siapa bilang yang namanya kalau begini enggak akur? Yang bilang enggak akur kan dia yang ketakutan. Enggak perlu yang namanya kita harus yang namanya didatang ke mulut dan enggak. Dan gak perlu yang namanya kita datang ke gereja. Dan gak perlu yang namanya datang ke masjid. Gak perlu. Tapi saling menghargai. Silakan ketika kita muludan. Dia hargai bagaimana kita bikin acara peringatan maulid. Dia bikin Natal, kita hargai. Urusan kita jaga mereka. Tapi kita jangan ikut-ikutan sama dengan Nabi itu sudah Allah ceritakan di dalam kitab Injil. Nabi sudah Allah jelaskan dalam kitab Taurat. Masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Kenapa sampai demikian Allah ungkapkan? Allah jelaskan, Allah ceritakan. Karena di antara 25 Nabi dan 25 Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, tidak ada yang sukses kecuali baginda Rasul. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi kita Muhammad. Bersyukur kita jadi umat Nabi kita Muhammad. Masya Allah, kagak ada Nabi yang begitu cinta kepada umatnya kecuali Rasul. Kalau sekedar cinta kita begini sama Rasul dibanding Rasul cinta sama kita, enggak ada seujung kuku. Satu saya katakan, bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Pertama, ketika Nabi yang namanya cinta kepada umat manusia, walaupun Nabi disakiti, Nabi dianiaya, Nabi dicerca, sampai Nabi keluar darah, Nabi nggak pernah ada dendam dalam hatinya. Lihat contoh pada waktu Nabi hijrah ke Taif. Nabi dilempari, Nabi disakiti, Nabi dikatain, bahkan Nabi dihina, dicerca. Sampai-sampai malaikat Jibril yang menawarkan bantuan akan menghancurkan itu gunung. Tapi Nabi malah baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Malah Nabi angkat tangan. Nabi bukan senang, Nabi bukan girang, Nabi nangis kepada Allah.
Apa yang Nabi tangisi? Nabi angkat tangan sambil munajat dan berdoa. Allahumma hdil qaumi fa innakum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku. Sekarang dia belum beriman. Sekarang dia belum percaya dengan aku. Sekarang dia belum yakin dengan aku. Tapi kalau kau hancurkan mereka, kau hancurkan gunung ini, mereka mati semua. Siapa yang nanti akan jadi umatku? Ini pikiran orang panjang, Bu. Bukan pikirannya sejengkal. Biarin sekarang ibu disakiti sama laki, biarin. Tuh. Bu, biarin kita disakiti sama laki. Ya, ya, masih ada anak. Laki mah belum tentu nolongin kita, tapi doanya anak kan pasti ngebantuin kita. Ngerin? Ya Pak ya. Enakan laki emang enakan anak. Bu, dengerin saya mau ngomong sama ibu-ibu dulu dah. Yang tukang beranak. Yang punya anak siapa? Bapak. Lah binnya bin siapa? Lah bin bapaknya, yang beranak siapa? Emaknya. Jadi yang punya anak siapa? Cuman satu, Nabi Isa. Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Lah kalau anak kita mah anak babanya. Iya gue kesini dah. Nih kalau dibagi dua kan begini, kita ke sono mulu yang ini cemburu. Kita ke sono mulu yang ini apa lagi. Ini baru ceramah 2 tempat begini nih. Tempatnya dipisah. Lebih parah dari punya bini 2. Lu coba bapak-bapak, lu kagak ngerasain sih. Nih gue serba salah ngelihat kesini salah. Gue lempeng ke sono aja. Dia juga ntar gue disalahin dua-duanya. 2 aja kita ke sono yang ini marah. Nengok kemari yang ono cembetut. Hanya apa, jangan macam-macam. Ya, saya mah ngasih tahu. Yang udah-udah mah biarin begitu. Ya, kayak kagak tahu aja. Nih begini aja kita udah repot. Lagi macam-macam. Kamu 2, 3 lah. Saya bukan apa-apa. Orang laki mah Bu, emang di mana-mana begitu, menang gaya doang. Kayak ayam kukuruyuk menang kebak doang. Ayam mau kawin ke kebak sama kukuruyuk sampai genteng dia terajang. Ini pun jambu pun rambutan dia tabrak. Barang aja kena buntut ketek kecek ya. Hanya Bung, ibu mah nggak pernah kalah dah, alhamdulillah. Orang laki makan menang gaya doang, orang wadon mah nggak pakai gaya, modal ngangkang doang. Lah orang wadon mah cuman modalnya apa? Modal ngangkang doang. Lah orang laki mah kan serba salah, betul-betul. Kagak punya duit, laki dimusuhin. Coba deh orang laki, biar ganteng bagaimana juga tenaganya hebat, duit kagak, gede, mencedel. Ya Pak ya, betul-betul. Lah orang wadon apa segala macam kan kudu pakai duit, betul. Bini suruh dandan, suruh cakep, pakai duit kagak? Bedak beli kagak? Bibir merah beli kagak? Wangi-wangian beli kagak? Perawatan pakai bayar kagak? Dengerin Pak, dengerin. Jangan bini doang suruh cakep, kagak ada uang kosmetik. Nyamber dah lo. Makanya ibu-ibu udah begini juga udah syukur alhamdulillah.
Masya Allah, tanpa minta uang kosmetik, tanpa minta uang dandanan, tanpa minta uang pakaian. Walaupun ibu harus yang namanya berjuang mati-matian, utang kiri utang kanan, demi untuk memiliki seragam. Betul-betul. Itu kan perjuangannya ibu-ibu. Coba bapak-bapak yang gak pernah ngaji punya seragam. Kagak, panitia doang no pakai seragam. Coba bapak-bapak jamaahnya pada pakai seragam, kagak. Tuh berkahnya ngaji pada punya seragam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau kondangan mas seragam, ngaji mah kagak, ya kagak punya seragam. Kagak pernah ngaji, mancing mulu. Makanya kagak maju-maju. Ya orang mancing. Dia ke maju kejebur. Orang di dunia ini yang paling goblok cuma dua. Dengerin. Satu, tukang mancing. Kenapa tukang mancing goblok? Lah kenapa kagak bego? Lah seharian cuma nongkrongin empang doang. Goblok apa tolol? Goblok. Lah seharian empang, dia pelelengin, dia puterin, dia tungguin tuh ikan. Lah ikannya dia empang cuma dua, lagi pacaran. Ngomong mau berangkat pergi mancing, ngomong sama bini, Bu, saya mau mancing ngilangin stres. Nyampe dia empang, diketawain sama ikan. No, lihat orang stres. Wah, orang tukang main catur. Itu manusia paling goblok. Tukang siapa? Tukang main catur. Kopi 4 gelas, rokok 2 bungkus, yang dia pikirin raja. Coba orang main catur mikirin siapa? Saya mau tanya, kira-kira tuh raja mikirin dia kagak? Goblok apa tolol? Bego. Ya raja gua mati dah nih. Mati raja gua dah. Kira-kira tuh raja mikirin dia kagak? Tuh raja mikirin dapurnya enggak? Tuh raja mikirin berasnya enggak? Tuh raja mikirin rumah tangganya kagak? Kagak. Lu mau mati, lu mau hidup, urusan lu. Kayaknya besok jangan pada main catur ya. Mancing berhenti. Halo? Halo? Mendingan ngaji. Insya itu Rasul Pak, lihat cintanya kepada manusia tanpa dia lihat agamanya. Yang penting manusia. Soal nantinya mau beriman atau tidak urusan Allah. Artinya Islam mencintai kemanusiaan. Kan pelan-pelan paham nih. Yang kedua kita lanjutkan tahun depan. Begini Bu, saya masih punya 2 tempat lagi. Supir saya juga udah kecapean, suara saya juga udah serak. Ntar dah tahun depan kita terusin ya. Mudah ya udah tahun depan aja. Bagaimana Pak cinta Rasul kepada umatnya? Nah, nih. Halo? Kalau sekarang kita cinta kepada Rasul, apakah Rasul nggak cinta kepada umatnya? Kalau tadi cinta Rasul kepada sesama manusia, kepada umat manusia, tidak mengenal agama, nggak mengenal kelompok, nggak mengenal golongan. Lihat cinta Rasul kepada umatnya. Bayangkan yang pertama, Nabi bukan saja mikirin hidup dari umat. Nabi nggak model kayak ustad, Nabi nggak model kayak kiai, Nabi nggak model kayak ulama. Rasul bukan mencari kehidupan kepada umat, tapi bagaimana Nabi menghidupkan umat. Bingung dia. Saya makanya jadi ustadz udah syukur, beruntung banget, alhamdulillah. Nabi mah dakwah ngajak manusia beriman, kagak ada amplopnya.
Iya apa iya? Benar apa benar? Apa Nabi ada gajinya? Apa Nabi ada pensiunannya? Nabi nggak ada gaji, Nabi nggak ada pensiun, Nabi kudu dagang, Nabi kudu usaha. Makanya jangan salah ketika Rasul kawin dengan Siti Khadijah. Khadijah janda kaya, beda ya umur Nabi dengan Khadijah 15 tahun. Rasul 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Bayangin coba. Perbedaan beda tuaan bininya ketimbang lakinya. Bininya 40 tahun, Nabi 25 tahun. Kita bayangin janda 40 tahun di kampung kita kayak apa. Lagi jandanya janda susah. Pada oblak semua. Ringnya pada kendor. Bautnya oblak. Tabung ali bocor. Jangankan lari cepet 60 nggak geber mah gebag. Mana udah 4 kali sepuring itu lagi. Rasul 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Tapi apakah mengurangi? Tidak. Rasul nggak ada gaji benar, tapi Nabi usaha, Nabi bekerja, Nabi bawa dagangan Khadijah. Nabi sebagai salesman. Bahkan bukan saja antar wilayah, antar kampung, antar buah, antar negara. Dari Mekah sampai ke Syam, ke Syria. Makanya kalau jadi ustadz jangan cari kehidupan sama umat. Ustadz kalau cari kehidupan sama umat akhirnya diatur tuh ustadz sama orang kaya. Saya mau ngomong terang-terangan, betul? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Lah contoh ibu-ibu di pengajian. Coba kalau ibu jadi orang kaya pakai kalung, pakai gelang, merentet. Lah dipanggil mustajanya. Nih duduk sebelah ustazah. Yang dilihat apanya? Mate. Coba kalau kita tampang demak datang ke majlis taklim dipanggil kagak kita Pak Guru? Ngomong aja jangan kesinggung. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau kesinggung gue berhenti nih, gue pulang nih. Cegukan lu gue bilang ngasih tahu. Rasul nggak membedakan. Lihat walaupun Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya. Apa Nabi pernah mau mengemis? Tidak. Kalau ustadz kiai sudah diatur oleh orang kaya, hilang sepertiga dia punya imannya. Gue mah pantangan jadi ustadz diatur sama yang kaya kagak. Lu boleh punya banda, lu jangan coba ngatur-ngatur gua jadi ustadz lu. Macem-macem lu sama gua gedik locot lu. Ya Pak ya? Lah banda mah bakal habis, betul? Ya Pak ya? Banda bakal habis kagak? Ibu punya gelang, punya anting, punya kalung, kalau mati dibawa kagak? Jangankan bawa gelang, bawa anting, bawa kalung, BH aja kagak dipakai. Ada orang mati pakai BH ibu-ibu. Udah lagi nenek-nenek kuncup. Yang kayak Sambo lo. Ya Pak ya? Ya Pak ya? No, mau contohnya kayak si Sambo. Mau kayak begitu? Mau tuh bilamin? Jabatan, kedudukan apa yang namanya abadi? Enggak. Ustadz mah kagak ada pensiunannya, ulama nggak ada bekasnya, guru kagak ada sisanya. Coba kalau presiden, bekas gubernur, bekas wali kota, bekas bupati, ada nggak bekas ustadz? RT ada bekasnya enggak? Tuh, bekas janda RT. Itu siapa? Janda bekas Pak RT. Udah janda bekas RT. Ya iya. Ketawa. Coba ibu-ibu jadi jandanya ustadz kagak dibilang janda bekas ustadz. Janda janda siapa? Janda ustadz. Enak kagak? Enak kagak? Makanya ustadz laku keras.
kagak ada bekasnya. Orang kaya mah ada bekasnya, bekas orang kaya. Coba ada nggak bekas Ustadz? Orang kaya ada bekasnya nggak? Nggak ada bekas Ustadz. Yang ada bekas orang kaya. Kalau bekas orang miskin banyak. Dulu miskin, sekarang udah bekas kan jadi kaya. Makanya mau bekas kaya apa bekas miskin? Mau bekas kaya apa bekas miskin? Alhamdulillah, jadi dulu orang miskin ya, ntar bekasnya belakangan. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mana Pak cintanya Nabi kepada umatnya? Masya Allah, Nabi mikirin umatnya, berjuang kagak pernah mengharapkan balasan, nggak pernah mengharapkan yang namanya bintang jasa, nggak pernah yang namanya mengharapkan kehormatan, tidak, nothing, tulus, ikhlas karena gue nih kalau bukan karena Allah juga kagak bakal gue jalan kemari. Ini Bu, sampai Nabi mikirin Rasul mau mati, Nabi pikirin apa? Nabi mikirin anaknya, apa Nabi mikirin cucunya? Padahal ya di antara orang yang disayang adalah cucunya Hasan dan Husain. Di antara wanita yang paling dia cintai adalah anaknya Fatimah. Di antara istri yang Nabi paling sayangi adalah Khadijah. Di antara istri Nabi yang paling dekat adalah Aisyah. Tapi ketika Rasul wafat, Rasul tidak nyebut Aisyah, Nabi nggak menyebut Hasan dan Husain, Nabi nggak nyebut Fatimah. Yang Nabi sebut adalah ummati, ummati, ummati. Dengerin. Masya Allah, nggak bisa kita balas utang budi kita sama Rasul. Lalu bagaimana Pak ketika nanti pada waktu setelah mati, apakah Nabi masih ingat kepada kita? Panjang penjelasannya. Kalau saya jelaskan ini malam gak bakal tuntas sampai jam 2. Insya Allah next time see you again. Lain waktu kita ketemu lagi, amin. Insya. Lalu apa Pak kesimpulannya? Oke. Malam ini kesimpulan sebagai maba, pertahankan cinta kita kepada Rasul. Tidak ada cinta yang paling abadi dan paling murni kecuali cinta kita kepada Rasul. Karena tidak ada orang yang paling cinta kepada kita kecuali Rasul. Suami ibu belum tentu, walaupun dia kata cinta belum tentu setia. Iya Pak ya. Istri bapak walaupun dia kata cinta belum berarti dia setia. Tapi baginda Rasul lihat setianya. Sampai Nabi pada waktu kerongkongan roh terakhir, namun keluar dari tubuhnya, keluar dari badannya, Nabi yang Nabi ingat bukan Khadijah, yang Nabi ingat tadi bukan Hasan dan Husain, yang Nabi sebut bukan Fatimah, yang Nabi sebut bukan Khadijah dan juga bukan Aisyah. Siapa yang Nabi sebut? Ummati, ummati, ummati. Pertahankan cinta kita sama Rasul. Amin. Insya boleh yang lain tergadaikan, tapi asal jangan cinta kita kepada Rasul. Istri boleh berganti, suami boleh berganti, tapi Rasul tidak bisa diganti. Betul? Betul? Mau ganti suami? Jangan. Mau Pak ganti istri? Dia kagak jawab, lu yang teriak. Dasar cemburuan lu. Bu, suami ibu begini-begini juga. Kalau gak ada dia, ibu gak bakal jadi ibu. Betul-betul? Ya Pak ya. Sebab kunci sorganya ibu, walaupun ibu rajin ibadah, ibu rajin ngaji, ibu rajin bangun malam, yang menentukan sorga seorang istri adalah suami. Rindu tuh. Ayu mamra'atin matat wa jauzu aradin anha
Dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi, apabila ia meninggal dunia, kalau dapat redho dari suaminya, dijamin akan masuk surga. Mau ibu masuk surga? Minta redho no sama laki. Ini minta redho boro-boro lebaran doang. Itu juga 1 juta acting. Jangan dikira lebaran minta redhonya nggak pakai acting, pak, acting. Menang gaya doang. Laki mau sembahyang pulang sembahyang id dia tungguin gaplok tuh laku. Bang, minta redho, maafin ayah. Mau ngamat kayak gitu. Baru aja dapat 10 menit lebaran pergi ke rumah mertua rantang muri ketinggalan, abis tuh laki dimaki-maki. Laki goblok, laki bego, laki tolol, laki bloon. Gua nyesel kawin sama lu. Ya. Ada yang begini ada? Ngomong. Bukan orang sini, bukan. Orang sonono. Bukan orang sini, bukan. Ono orang Kreo. Orang sini mah alhamdulillah parah. Nah, orang laki lagi ngopi liwat baik mana kentut aja. Lagi ngopi jadi liwat ya kentut. Udah kentut nengok, nanya lagi, emang bau bang? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim bu. Akhlak. Orang tuh masuk surga juga karena akhlak. Ya bu ya. Apalagi laki dewek hargai. Ya. Dengerin. Mau ke surga. Makanya dengerin kalau laki dehem. Ini laki kadang-kadang udah 17 ke idem. Apaan? Nih ngamat. Sampai ditepak sama laki, mana lakinya ditepak. Gue capek bang. Kasih pantat lagi. Ini sampai pantatnya doang, sampai isi-isinya aja keluarin, gabrot. Nih bu, pulang muludan biar dapat redho suami, amin. Insya mulai malam ini jangan sampai laki nagih, jangan sampai laki minta. Andaikan ibu ngantuk mau tidur duluan, ngomong sama laki, bang, biar saya dapat redho dari abang, biar abang bisa meredoi saya. Mulai malam ini saya sudah persiapkan segalanya. Jangankan corner kick, jangankan penalti, tendangan jarak bebas, jarak jauh juga boleh. Amin. Insya. Ada yang kayak begini ada. Mending ngamat. Pret. Kalau tidur ngambek bebuntel. Udah kayak lontong. Dikurubin galak macam, laki dikunciin pintu. Kamar dia kunci. Ya Allah. Tetesan seorang suami keluar air mata tengah malam. Kedinginan saat itu. Istri tengah tidur lelap. Dinginnya seorang suami karena ditinggalkan oleh seorang istri. Wal malaikatu tal anhamil layaliha ila sabahiha. Malaikat akan melaknatnya mulai dari malam sampai pagi, dilaknat oleh malaikat. Gimana pak? Gimana pak? Ngerino. Mulai malam ini jangan sampai dilaknat malaikat. Amin. Insya. Tuh. Bu. Insya Allah kita lanjutin nanti lain kesempatan ya. Amin. Saya masih mau menuju lagi ke daerah Jakarta Utara. Udah malam. Oh, ini udah tadi sebelum ngeladenin. Nanti malam Rebo kita ketemu lagi.
Insya tungguin aja di catatan demokrasi. Insya kita akan membahas tentang masalah yakni rancangan undang-undang RUU KHRUD yang baru saja disahkan. Nanti akan ada perdebatan, nanti saya akan memberikan solusinya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Rasa cinta kita kepada Rasul mari kita pertahankan. Orang segala sesuatu nikmat hidup itu dengan cinta. Tidak akan ada kehidupan bila tanpa ada cinta. Ketika cinta itu mati, walaupun kita bernyawa, hidup takkan lagi pernah ada arti. Insya. Apalagi cinta yang paling hakiki dan sejati, cinta kita kepada Rasul dan Ilahi. Insya. Pertahankan sampai mati. Kul inna salati wan nusuki wa ma lillahi rabbil. Kalau kita sudah meraih cintanya Allah dan cintanya Rasul, dapat jaminan dari Allah. Apa? Ghafurur Rahim. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Mantapkan keyakinan. Allah bimbing kita dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Dan semoga keluarga kita Allah selamatkan. Bangsa dan negara kita Allah jaga dan Allah pelihara dari aneka ragam musibah dan aneka ragam bahaya dan bencana. Saudara-saudara kita yang dapat bencana kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Mereka yang sudah menjadi korban Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Karena sudah dapat jaminan dari Allah. Wa man mata fil musibah fa innaha syahidun. Siapa orang yang mati dalam musibah, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid. Maka ibu dan bapak kalau kepengen mati syahid, matilah kalau dapat musibah. Al-Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu dan bapak jangan kemana-mana, masih ada acara yang terisi. Sebelum selesai baca doa, saya pamit duluan dan saya harus berangkat langsung ke tempat tujuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dengan segala atensi dan perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.